Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredila Salma Nashwa, NIM 230102000005 dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut pengalaman atau quote of experience diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian ia merevisinya pada percetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Berdasarkan pada piramida pembelajaran Dale atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan Cone of Experience oleh Edgar Dale 1946. Pada sisi kanan piramida pembelajaran menunjukkan kemampuan yang akan siswa dapatkan lebih relatif terhadap jenis kegiatan atau tingkatan kegiatan yang akan mereka lakukan, seperti membaca, mendengar, melihat, dan yang lainnya. Sedangkan angka-angka presentasi di sisi kiri piramida menunjukkan seberapa besar umumnya seseorang dapat mengingat dan memahami sesuatu sesuai dengan tingkatan jenis kegiatan yang mereka lakukan. Berdasarkan tingkatan kegiatan di atas, maka didapatkan pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman melalui lambang kata. Pengalaman ini diperoleh dalam buku atau bahan bacaan. Yang kedua, pengalaman melalui pendengaran. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan mendengarkan seseorang, baik secara langsung melalui radio atau yang lainnya. Yang ketiga, pengalaman melalui gambar visual. Pengalaman dari sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi, misalnya lukisan, poster, potret, dan lainnya. Yang keempat, pengalaman melalui video. Pengalaman ini diperoleh dari pemutaran video, baik itu berasal dari televisi maupun dari media lainnya. Yang kelima, pengalaman melalui pameran atau situs. Pengalaman tersebut diperoleh melalui pertunjukan hasil pekerjaan siswa ataupun yang lainnya. Yang keenam, ada pengalaman melalui demonstrasi, yaitu pengalaman melalui percontohan atau sebuah pertunjukan mengenai sesuatu hal atau suatu proses. 7. Pengalaman melalui karya wisata. Contohnya dapat mengajak pembelajaran melihat objek yang nyata di luar dengan maksud memperkaya dan memperluas pengalaman siswa. 8. Pengalaman melalui diskusi. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan merancang pembelajaran kelompok sehingga antar pembelajar dapat saling berbagi atau bertukar informasi mengenai suatu masalah. 9. Pengalaman tiruan. Pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan yang sebenarnya. 10. Pengalaman langsung. Pengalaman ini diperoleh dengan berhubungan secara langsung dengan benda, kejadian, atau objek yang sebenarnya. Pembelajar secara aktif bekerja untuk memecahkan masalah. Jika meninjau piramida pembelajaran di atas, dapat dilihat secara garis besar bahwa pembelajaran itu terbagi menjadi dua, yakni aktif dan pasif. Pada pembelajaran yang pasif, membaca memberikan andil penguasaan materi dan daya ingat sebesar membaca 10%, mendengarkan 20%, dan melihat secara langsung memberikan kontribusi sebesar 30%. Namun, melihat pembelajaran aktif di mana ketika seseorang mengatakan, mengajarkan, memperagakan, atau berdiskusi, maka hal itu dapat memberikan 70% pemahaman dan daya ingat terhadap materi yang dikuasai. Serta jika aktif dalam melakukan atau mengaplikasikan ilmu, maka hal tersebut dapat berkontribusi 90% terhadap pemahaman dan daya ingat kita terhadap sesuatu. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori media pembelajaran interaktif atau audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Karena dalam tampilan video, slideshow yang ditayangkan dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.